Swastiastu, kami dari Silabus 14, adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Damayanti Diah Prativi, nomor absen 2, dan Dewa Ayu Yunita Suandani, nomor absen 4. Membawakan materi permasalahan UKM. Dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Yang pertama yaitu sifat permasalahan UKM. Seperti halnya juga negara-negara lain, perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dari sifat dari masalah-masalah tersebut tentu saja berbeda, tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah, lokasi, sektor atau subsektor, atau jenis kegiatan lainnya. Namun, ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah, seperti yang pertama, keterbatasan modal kerja dan modal investasi. Yang kedua, yaitu kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Yang keempat, keterbatasan SDM dengan kualitas yang baik. Yang kelima, keterbatasan informasi khususnya mengenai pasar. Yang keenam, kesulitan dalam pemasaran. Selain itu, secara alami ada beberapa permasalahan yang sifatnya lebih intern atau sumbernya dari dalam perusahaan. Yang pertama yaitu kurangnya permodalan. Permodalan merupakan faktor utama dalam mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan dalam UKM oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya pun sangat terbatas. Yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan umumnya merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Di samping itu, dengan keterbatasan SDM, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk menghasilkan daya saing produk yang dihasilkannya. Yang ketiga yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil dan menengah yang pada umumnya merupakan usaha turun-temurun dari keluarga, mempunyai jaringan yang terbatas dan kemampuan penetrasi pasar dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Sedangkan yang lainnya sifatnya eksternal atau sumbernya dari luar perusahaan. Yang pertama yaitu iklim usaha, yang sepenuhnya kondusif kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. Meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan sepenuhnya belum kondusif. Hal ini terlihat dari persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana usaha, kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan iptek, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukungnya kemajuan usaha yang diharapkan. Yang ketiga yaitu implikasi otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan ini akan mengalami inflasi terhadap pelaku bisnis dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil dan menengah. Yang keempat yaitu sifat produk dengan lifetime pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik produk fashion dan kerajinan dengan lifetime pendek. Selanjutnya yaitu macam permasalahan yang dihadapi UKM. Minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM yang paling mendasar. Permasalahan UKM paling mendasar adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset lebih banyak. Ide bisnis baru untuk perluasan usaha pun kerap kali harus disingkirkan jauh-jauh karena permasalahan yang satu ini. Yang kedua yaitu kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Permasalahan UKM selanjutnya adalah minimnya pengetahuan pengusaha UKM tentang manajemen bisnis yang baik. Banyak pelaku UKM hanya fokus memproduksi barang, tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya lebih besar lagi. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi produk. Dalam meningkatkan daya saing bisnisnya, seorang pengusaha UKM juga sering mengalami kendala dalam melakukan inovasi produk. Yang keempat yaitu kesulitan mendistribusikan barang. Permasalahan UKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UKM kekurangan channel
dalam mendistribusikan produknya. Yang kelima yaitu belum memaksimalkan pemasaran online. Permasalahan UKM yang kelima ini masih berhubungan erat dengan poin keempat, yaitu sulitnya mendistribusikan barang. Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang UKM kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran online. Yang keenam yaitu tidak adanya branding adalah permasalahan UKM yang cukup serius. Salah satu permasalahan UKM yang sering luput dari perhatian pengusaha UKM adalah branding. Belum banyak pelaku UKM yang sadar akan pentingnya branding bagi produk dan juga usahanya. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Tidak adanya program loyalitas pelanggan juga menjadi permasalahan UKM yang cukup krusial. Yang kedelapan yaitu masih mengandalkan pembukuan secara manual. Banyak yang tidak sadar jika pembukuan secara manual menjadi permasalahan UKM yang cukup serius. Pembukuan secara manual ini rawan terjadi kehilangan, kerusakan, dan bahkan kehilangan rekap. Yang kesembilan yaitu tidak memiliki mentor. Tanpa memiliki mentor bisnis, seorang pengusaha UKM akan kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Yang ke-10 yaitu tidak memiliki izin usaha resmi. Permasalahan UKM yang ke-10 yaitu tidak adanya izin usaha resmi, sehingga menghambat laju usaha Anda. Jika ingin mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya dalam mengurus izin resmi untuk usaha tersebut. Selanjutnya yaitu adapun kebijakan yang diterapkan dan diimplementasikan kepada koperasi dan UKM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia. Mengadakan diklat atau pelatihan kerja bagi pelaku UKM yang bertujuan untuk memberi pengetahuan, skill, serta cara kerja yang baik dan efisien bagi pelaku UKM. Yang kedua yaitu perluasan akses biaya. Program kredit usaha rakyat atau KUR merupakan kebijakan pemberian kredit atau modal kerja kepada debitur perseorangan atau kelompok yang memiliki usaha yang produktif, yang layak, namun belum memiliki agunan tambahan dan agunan tambahan yang belum cukup. Yang ketiga yaitu peningkatan nilai tambah dan perluasan pemasaran. Pemanfaatan teknologi, pelaku UKM dilatih untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada, khususnya teknologi internet. Yang keempat yaitu penguatan kelembagaan usaha. Pendekatan inkubator. Inkubator merupakan lembaga yang melakukan pembinaan terhadap kegiatan bisnis, terutama usaha mikro dan kecil. Yang kelima yaitu kemudahan dan kepastian usaha. Kemudahan izin bagi usaha UKM tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 1 dan 2 yang intinya memudahkan pengurusan izin bagi UKM dan memberi keringanan biaya untuk pengurusan izin usaha. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yaitu dari bahasan yang telah kami sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut kepada usaha kecil menengah atau UKM adalah hal yang sangat penting. Jika kebijakan yang diterapkan kepada UKM baik dan diimplementasikannya berjalan lancar dan dapat diterima oleh pelaku UKM, maka akan membuat UKM tersebut semakin berkembang dan tentunya dapat menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Berikut ada 2 pertanyaan yang kami ajukan kepada audiens. Yang pertama dari Dewa Ayu Yunita, apa faktor utama dari permasalahan UKM yang bersifat intern? Yang kedua dari Damayanti Diah, dari materi yang sudah kami jelaskan, sebutkan 3 macam permasalahan UKM dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari silabus 14, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.